orang gitu, anggota dewan dari periode sebelumnya gitu, yang sangat vokal gitu. Oh, sangat vokal, oke. Terus dan dia kan di kuliah di keagamaan dan kata dia agamanya sebenarnya sangat mantap gitu. Terus saya tanya siapa orangnya, Pak Ali Hamzah. Dan saya cari lah di Twitter. Itu dari SMA? Dari SMA awal Bang. SMA awal, lanjut. Ya, terus saya pantau Pak Fahri. Memang sebenarnya pernyataan-pernyataan tuh kontroversi sebenarnya. Cuman itu kan cuma sekedar katanya saja gitu, belum kita nggak menyingkap dari hal itu. Seperti bubarkan KPK sebenarnya maksudnya perkuatlah sistem anti korupsi gitu. Oh, kita tepuk tangan dulu. Jadi netizen tuh harus pintar, jangan langsung mengambil mentah-mentah gitu ya. Oke, boleh lanjutkan lagi ceritanya, silakan. Jadi Siapa tahu tiba-tiba Pak Fahri datang terus langsung, wah ini saya akan angkat jadi menteri. Oh enggak, misalnya menteri di rumahnya gitu ya. Silahkan lanjutin. Jadi terlalu banyak mungkin ya pemikiran-pemikiran Pak Fahri gitu. Kalau baca bukunya sih kan belum ada e-booknya gitu ya, susah, jadi harus beli, jadi belum bisa. Kelihatan ya anak modern zaman sekarang bukanya di internet, e-book ya. Dulu zaman aku baca koran mas, nyari koran bekas ya diklipingin. Oh enggak, sedih banget ya. Oke, lanjut mas. Jadi banyak lagi tuh stimulus buat kita semua gitu, apalagi saya kan di filsafat gitu, jadi filsafat? Oh, oke, keren banget. Jadi kepake banget gitu analisis kita tuh yang gitu-gitu aja ya di filsafat, cuman kalau dibenturkan dengan masalah, jadi kita bisa melihat di balik sebuah kata-kata itu. Di balik sebuah kata-kata, luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Satu kata untuk Pak Fahri Hamzah, langsung, karena ini akan masuk di mana? Pokoknya akan masuk salah satu yang akan dilihat oleh Pak Fahri, betul ya? Yang akan ada TV DPD, ada juga iNews dan lain sebagainya. Silahkan boleh. Satu kata. Satu kalimat deh, jangan satu kata. Serang satu kata, satu kalimat, satu bait, satu paragraf boleh ya. Asal nggak mau ditimpukin aja di sini. Iya, luar biasa. Oh, belum. Diamnya saya itu bermakna. Oh ya ampun. Oh iya, ulang. Saya jadi nggak enak. Diamnya itu saya termasuk dari ucapan saya. Oh, oke. Luar biasa, Anda tangan. Ini asli anak filsafat ya. Kelihatan nih ya kan, anak kolong beda. Ayo lanjut. Penuh makna. Oh iya. Kita kasih tepuk tangan ya. Luar biasa, dan sudah hadir tengah-tengah kita sambut. Ini dia Pak Fadli John, dan langsung saja kita sambut, ini dia Pak Fahri Hamzah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Fahri, Cika nama saya Pak Fahri, luar biasa. Ini dia, ada sebutan baru, ini namanya F2 ya. Pak Fahri, Duo F. Sarang Pak Fahri. Boleh dikasih mic-nya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Pengen dengar dulu dong warga Bogor yang ada di Yellow Truck hari ini. Pak, luar biasa, saya senang sekali bisa bergabung. Boleh di sini ngobrol-ngobrol bareng. Tapi sebelumnya saya akan mengundang dulu dengan hormat untuk membuka acara kita hari ini. Ada salah satu netizen yang ternyata memang sudah menunggu-nunggu sedari pagi. Tapi dengan kehormatan kita akan mengundang Arinda untuk memandu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan seluruh hadirin diharap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk. Luar biasa untuk meningkatkan rasa nasionalis kita tentunya. Oh, mau foto dulu. Pak, ini ternyata yang sudah menunggu dari jam 5 pagi tadi, Pak. Enggak ya. Kita foto dulu. Oke, tenang. Warganet nanti semua akan ke bagian foto. Boleh tepuk tangan biar kalian, Pak. Luar biasa. Baik, sebelum kita seru-seruan tentunya ngobrol-ngobrol bareng, ternyata ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan dari perwakilan Fahri Voice. Maka dengan itu, Mbak Ulan, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mbak Cika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat buat Bang Fahri Hamzah dan Bang Fadlizon, juga semua teman-teman yang sudah hadir di acara Ngopi bareng Fahri Jilid 8 di Bogor. Ya, alhamdulillah fenomena ngopi ternyata nggak cuma sampai di sini, ya. Dan Fahri Voice ini mengawal semua narasi-narasi Bang Fahri intinya yang ingin tetap eksis di Indonesia, insya Allah ya, doakan saja. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa mendengarkan secara langsung. Memang idenya seperti itu. Ngopi itu bukan punya sekelompok saja, tapi milik semuanya saya rasa. Jadi dengan kopi, mana kopinya katanya Mbak Cika? Iya nih, ngopinya mana nih? Yang ngopi duluan malah netizen ya Pak ya? Malah udah habis, udah kembung nih ternyata. Boleh kopinya silahkan dilanjutkan Mbak Ulan? Ya, oke. Jadi ide tercetus ngopi adalah sebenarnya muasal dari bagaimana kita selalu mendiskusikan apa yang ingin kita lakukan untuk bangsa ini. Dan kita netizen itu memperhatikan semua gerak-gerik daripada tokoh-tokoh Indonesia. Salah satu yang kita kagumi adalah Bang Fahri. Sehingga tercetuslah ide ngopi bareng Fahri yang ternyata antusiasnya demikian hebatnya. Sehingga nantikan di jilid 9, jilid 10, jilid 11 ya. Ada di Malang, ada di Banyuwangi, ada di Solo, dan Jakarta tanggal 6, jangan lupa ya. Oke, sekarang alhamdulillah saya mendapat tamu yang sangat luar biasa di Ngopi bareng Fahri Jilid 6 ini, yaitu Bang Fadli. Terima kasih ya Bang, mau hadir. Jilid 8 ya, di sekarang ini. Sehingga sekarang semua teman-teman bisa bertanya, caci maki juga boleh, betul nggak Bang? Pokoknya hari ini bebas ya, Ya, bebas. asal jangan lempar batu bata ya, repot ya. Oke. Bertanya, caci maki, ngasih masukan ya, bahkan ngasih informasi yang top buat bangsa ini. Saya rasa beliaulah mereka orang-orangnya yang tepat, sehingga mudah-mudahan bangsa kita semakin lebih maju lagi. Terima kasih, hidup Fahri Voice. Terima kasih banyak Mbak Ulan. Dan untuk para netizen mungkin boleh dikondisikan yang depan agak jongkok, kasihan yang belakang. Ini udah nunggu dari tadi, kita ngobrol-ngobrol sebentar karena habis ini kita akan bermain kuis. Pak Fahri, ini kalau saya perhatikan Instagramnya, kita pasti juga suka perhatikan Instagramnya. Sering banget update ngopi. Makanya kita sekarang juga udah di jilid 8 ini kita ngopi bareng Fahri. Memang suka ngopi atau memang ingin berbagi kopi atau bagaimana nih Pak Fahri? Saya serius benar-benar nggak tahu nih. Saya penjual kopi. Penjual kopi? Jadi sejak kecil saya adalah penjual kopi karena ya kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking asiknya ya. Ngopi kalau nggak baca salam dan bismillah nanti bisa mah.
Jadi saya tinggal lahir di Sumbawa. Kalau Pak Fadli malam ini sebenarnya bintang tamu kita Pak Fadli ya. Kalau bisa nanti yang yang tes Pak Fadli aja. Saya jadi host aja malam ini. Nanti tugas saya apa Pak? Karena kalau gini, jadi host? kebetulan dapil beliau dekat sini soalnya. Oh gitu. Jadi, saya kira sebagian konstituennya ada di malam ini nih ya. Oh oke. Jadi saya tuh penjual kopi karena waktu kecil saya kan di Sumbawa lahirnya. Dan di Sumbawa itu ada dataran tinggi namanya Tepal, itu penghasil kopi yang sangat enak. Nah, setiap bulan begitu ada penjual kopi dari dataran tinggi itu jalan kaki karena belum ada jalan raya. Jalan kaki tiba di kampung saya, jual kopi kepada ibu saya, lalu ibu saya mengolah ya sampai disangrai dan ditumbuk. Jadi kopi, setelah jadi kopi saya menjual ke masyarakat tempat. Luar biasa sekali. Jadi saya ini bukan cuma penikmat kopi, tapi juga penjual kopi. Dan kita sedang mau merintis dagangan pensiun ini ya Pak Edi ya. Kita mau bikin kopi namanya Kopi Revolusi. Kopi revolusi yang benar-benar ditanam langsung di tanah Indonesia, dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, bahkan akan diperkenalkan ke kancah dunia. Betul Pak? Betul. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Itu jadi alasannya kenapa Pak Fahri suka update kopi. Ya, nah akhirnya rupanya kan kita baca sejarah kopi ini sebenarnya kan Ya. cara manusia menikmati kopi itu kan bertahap. Tadinya yang dinikmati daunnya. Kopi itu menurut ceritanya itu dia ditemukannya itu di Afrika, di Ethiopia ya. Ada sebuah desa namanya Kaffa. Nah, cara orang menikmati kopi pada awalnya itu daunnya itu, seperti orang menikmati teh. Gitu. Nah, lama-lama itu dinikmati kulitnya. Baru setelah itu orang menemukan bahwa ternyata yang enak itu adalah, terima kasih ya, kopi dan donat itu juga jodoh itu ya. Jadi lama-lama baru orang menganggap menikmati bahwa binnya itu yang enak. Nah, ketika bin ini mulai dikenal oleh orang, rupanya itu sering menjadi modal dari para pejalan kemana-mana. Kemudian dikenal di Eropa, di Venice, mulai diperdagangkan ke seluruh dunia. Sehingga kemudian ada negara-negara baru yang tidak punya tradisi kopi. Misalnya Amerika Serikat itu tidak ada kopi menurut ceritanya. Tapi kemudian mereka tahu ini komoditas yang sangat bagus. Akhirnya mereka menciptakan. Nah, apa hebatnya kopi itu? Ya kafein itu. Kafein itu katanya membuat kita berdegup begitu. Iya, deg-degan lah ya. Deg-degan. Sama kayak kalau lagi ketemu mantan ya. Dan itu nerd gitu artinya itu menciptakan semacam situasi kejiwaan yang revolusioner. Gitu. Jadi kadang-kadang di mana ada pemberontakan di situ ada kopi. Jadi kopi itu sebenarnya bisa memancing pemberontakan gitu. Nah inilah makanya kita mengorganisir ini adalah sentra-sentra pemberontakan baru yang Dimulai dari kopi, luar biasa. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, dilanjutkan oleh kita manggilnya Akang aja ya, ini kan lagi di Bogor ya. Kang Fadli kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sembari apa ini artinya ya? Terusin. Lahir di sini di mana? Lahir di mana Kang? SD saya di Ciberem. Oh di Ciberem. Ini harusnya Sundanya paten nih ya. Duh, saya lidah Belanda lagi nih ya, repot deh ya. Pak Fadli, tadi Kang Fadli, apa ya makanan kesukaan di Bogor tuh apa? Saya juga mulai juga dari Bang Fahri dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Itu tandanya Oh kita di tanah Sunda. Betul sekali, kita kasih tepuk tangan. Ya, Berarti di Jajaka ya. saya memang besar di wilayah Cisarua Puncak ya, Bogor. SD saya di Ciberem, SMP di Gadog ya. Baru kemudian saya ke Jakarta dan sampai sekarang lah gitu. Dulu di Bogor ini ada waktu kecil saya di Cisarua itu minumnya juga kopi. Ada kopi yang cukup lama juga di sini namanya kopi Cap Teko kalau nggak salah. Oh iya itu asli. Ya, asli Bogor. Iya. Asli Bogor. Jadi
sampai sekarang saya masih minum tuh kopi capsek kalau pesen. Oh, oke. Liong ya, kata ini Liong, Betul, kopi Liong ya, itu favorit banget itu kalau misalnya di Bogor pasti ada. Berarti itu salah satu favorit, nanti akan ada kopi favorit baru. Namanya kopi apa Pak? Revolusi, dicatat ya. Semua kita kasih tepuk tangan. Dan kelihatannya di sini akang-akang kalau misalnya dilihat para netizen ini udah gak sabar berbagi cerita, tapi untuk makin seru kita akan main games terlebih dahulu yang pastinya games ini akan langsung dimainkan oleh Kang Fahri dan Kang Fadli. Boleh tepuk tangannya dulu? Ini lihat. Ini katanya udah sahabatan dari dahulu kala. Udah janjian dari mahasiswa ya, betul ya? Nah, ini akan melihat bagaimana kekompakan Pak Fahri dan juga Pak Fadli. Setuju? Setuju ya. Ini kalau nggak kompak kelihatan berarti ya dulu sempat berantem, tapi nggak nih, kelihatannya dulu sahabatan. Tapi nggak pernah ya berantem rebutan cewek, nggak pernah ya Pak? Gak, itu mau punya saya. Saya mau perkenalkan ya, pernah nonton film Dilan nggak? Oh iya, Dilan. Nah, Dilan yang sebenarnya itu dia ini. Nanti kita tantang untuk kasih gombalan yang lebih ciamik daripada Dilan. Setuju? Setuju. Kita udah siapin di situ ada Milea Pak, yang pakai kerudung pink. Sekarang Milea udah hijab. Oke. Boleh Pak? Ini 2. Oke, ini 2 ya. Caranya gampang. Kita akan seperti video klipnya Duo Virgin. Jadi mundur belakang-belakangan ya. Boleh? Pak Fahri ada di sebelah sana. Pak Fadli ada di sebelah sana. Netizen ada di belakang. Oh enggak ya, lihat ke sini semuanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini harus kompak. Jadi peraturannya ada gini. Saya akan memberikan pertanyaan. Nanti jawabannya adalah Kang Fahri atau Kang Fadli. Itu pilihannya. Misalnya, siapa yang paling jarang mandi gitu kan? Misalnya gitu. Dikeluarin, di kompak atau tidak. Oke? Kita akan lihat. Pertanyaan pertama. Poinnya 20, kalau salah didenda 50 miliar. Oh jangan. Enggak ya. Pertanyaan pertama adalah di antara Fadlizon dan Fahri Hamzah. Ini bisa musik yang gak tegang gitu? Oh enggak ya. Siapa yang paling sayang sama istri? Ayo, refleks. Ayo. Kok mikir Pak? Kok mikir? Udah langsung. Oh, dua-duanya sayang istri. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus ini suami-suami sayang istri. Terlalu mudah pertanyaan. Mudah. Tunggu, ini makin lama makin susah ini. Mikirnya bisa 3 jam ke depan ini Pak ya. Yang kedua, di antara Fadlizon dan Fahri Hamzah, siapa yang punya mantan paling banyak waktu kuliah? Waktu kuliah. Jujur. Berseteru ya di sini ya. Aduh, yang satu jawabnya Fadlizon, yang satu jawabnya Fahri. Oke ya, kita lihat kebenarannya, nanti kita hitung, kalkulasikan semua mantannya ya. Pertanyaan ketiga, siapa yang makannya paling banyak? Ya kalau nambah nggak bisa 1 kali. Fahri Hamzah dan Fahri. Luar biasa. Pak Fadlizon berarti ini diet ya. Tawan. Pada saya juga. Padahal sama ya, Jaim ya. Saya jujur dong. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan dua-duanya sehat sekali ya. Yang kelima. Yang keempat dulu ya. Siapa yang paling doyan makan pedas? Nih lihat nih kompakannya. 1, 2, 3. Fadlizon, oh ini kompak, betul. Yang paling maruk kalau ngambil sambal ya Pak ya. Yang paling nyusahin ini. Ini makan, yang ngulek kalau sambal. dia makan cabai dengan ikan, sambalnya itu ikan itu, cabai itu ikannya. Oh. Jadi bukan ikan pakai sambal pakai ikan ya Pak ya. Kalau saya makan tahu, sambalnya itu tahu. Ya ampun. Cabainya itu tahunya. Senang, gampang ya ngebahagiain Pak Fadli ya. Kasih aja seton cabe ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Siapa di antara Fadlizon dan Fahri Hamzah yang di fallback Instagramnya sama Pak Jokowi? Iya. Oh ya ampun, Bapak enggak nih? Oh. Ya udah ganti yang di fallback. Saya nggak merasa soalnya. Oh ya. Kayaknya nggak mungkin. Oh, betul. Kalau gitu pertanyaan diganti. Yang di fallback sama Ayu Ting Ting. Oh.
Gak ada ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa? Ini dari panitia ya Pak ya. Yang paling takut istri, ayo. Cinta istri tak? Oke. Jawabannya kompak, Fahri Hamzah ya. Sayang istri takutnya tuh sayang ya Pak ya. Ngaku aja lah. Biar dianggap lagi baik-baik. Luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, di antara Fadlizon dan Fahri Hamzah, siapa yang lari duluan kalau melihat kecoa? Fadlizon dan Fahri Hamzah. Ini dua-duanya saling menyalahkan. Abis ini jangan blok-blokan ya Pak ya di Instagram ya. Selanjutnya, siapa yang paling jarang di ruangan kerja? Oke, kita tunggu. Ruangan kerja. Ya ampun, saya tidak mau persahabatan ini berujung kekerasan ya. Pertanyaan terakhir. Ini ngadu domba ini. Pertanyaan terakhir. Siapa yang followersnya paling banyak? Di mana? Instagram dan Twitter. Wih, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, cukup pertanyaannya. Seluruh netizen boleh duduk. Seru banget, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Sebenarnya dibilang kompak, nggak kompak ya. Tapi memang ini seru banget namanya persahabatan ya, saling mengisi satu sama lain. Maka dari itu setelah kuis seberapa dekat kita antara Pak Fahri dan juga Pak Fadli, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi yang seru-seru dari Pak Fahri Hamzah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, saya duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berinisiatif mengumpulkan kita malam ini. Ya. Kalau katanya, kalau orang ingin panjang umur dan murah rezeki, maka hendaklah dia bersilaturahim. Ya. Dan tentu pahala yang paling besar adalah bagi yang mengumpulkan kita malam ini. Ya. Tadi Mbak Ulan dan kawan-kawan, kemudian Mbak siapa tadi? Mbak Cika, Pak. Mbak Cika dan kawan-kawan, ya, karena pasti punya kawannya ini. Gak mungkin sendiri dia. Iya Pak. Dan kita semua yang datang tentunya semua mudah-mudahan malam ini membuka banyak hal cakrawala kita, pikiran kita, dan dari itu panjanglah umur kita dan murahlah rezeki kita ke depan. Ya. Yang kedua, sebenarnya ide dari mutar-mutar keliling ini sebetulnya relatif spontan ya. Tidak ada desain, tetapi ini menikmati satu nafas zaman baru yang kita nikmati sekarang. Sesuatu yang belum ada atau tidak ada sebelumnya, yaitu dunia sosial media ya. Saya dengan Pak Fadli ini kalau dalam riset sosial media termasuk diantara yang naik turun itu, yang berpengaruh kalau tidak salah, kalau tidak saya berarti Pak Fadli nomor 2, atau kalau Pak Fadli yang berpengaruh saya nomor 2, terus saja begitu karena kita relatif memang aktif ya, aktif menikmati dunia sosial media ini. Kehadiran itu menjadi sangat penting, dan kemudian kami kebetulan satu generasi adalah generasi, kalau saya boleh bilang ya Mbak Cika, ini adalah generasi pemimpin Indonesia yang gemar berdiskusi, ya. Oke. Ya, tidak takut dengan pikiran, gitu. Dan memang kita sejak muda itu adalah ya tukang debat, tukang diskusi. Kita tidak pernah takut berbeda pikiran, kita tidak pernah takut berbeda pendapatan. Kalau beda kita tidak takut berbeda pendapat, tapi beda pendapatan kan. Beda ya Pak ya. Beda pendapatan itu ya nggak bisa diatur karena itu kan rezeki dari Allah kan. Tetapi beda pendapat kita tidak pernah takut, dan karena itu kita tidak mau kepalsuan. Ya, kita ingin pemimpin-pemimpin Indonesia kita undang hadir depan umum seperti ini, termasuk saya dengan Pak Fadli. Mungkin saya nggak tahu dimensinya seberapa banyak. Saya termasuk ingin mengundang haters yang mungkin hanya melihat saya melalui sosial media, gemes dengan tulisan-tulisan saya,
Saya ingin dia hadir dan menghujamkan pertanyaan yang keras sekali kepada saya, termasuk menggugat katakanlah kalau dianggap karakter saya tidak bagus atau apa, silakan. Saya terbuka untuk itu, bahkan saya di akun Twitter saya mengatakan saya persilahkan maki-maki, kalau lagi sebel tidak ada masalah, tapi jangan pornografi, ya, karena pornografi bahaya. Selain dia ada tindak pidana, kadang-kadang akun kita dibaca oleh anak-anak kan tidak bagus. Tapi kalau Anda kesel, apalagi Anda tidak suka dengan pikiran saya, mau bubarin KPK lah, ya kan, dan lain-lain, ya silakan. Saya mengundang perdebatan itu, karena menurut saya seorang pemimpin itu harus diuji sekuat-kuatnya. Jangan biarkan dia bersembunyi di balik pencitraan. Kita kira dia sederhana, ternyata tidak punya apa-apa. Beda sederhana dengan tidak punya apa-apa. Ya. Langsung ditanya loh itu loh. Ya kan? Terlalu mengeksploitasi kesederhanaan. Padahal sebenarnya yang dia sedang sembunyikan adalah ketidakmampuannya berpikir, ketidakmampuannya mengajukan konsep dan pikiran tentang kemana arah bangsa kita ke depan. Lalu memakai semboyan kerja-kerja ternyata karena nggak bisa berpikir. Jadi saya nggak ngerti kenapa Anda ketawa ya. Tapi pemimpin itu harus otentik ya. Dia harus punya pikiran. Jangan dong Anda menjadi pemimpin bangsa begini besar, tapi setiap pagi bangsa Anda bangun tidak melihat pikiran apa yang Anda keluarkan pada hari itu. Pemimpin dengan pikirannya adalah mercusuar tentang kemana arah bangsa. Tapi kalau pemimpin Anda tidak suka bicara dan menyembunyikan itu semua di balik kata kerja, sesungguhnya dia adalah pengkhianat bangsa. Ya. Indonesia lahir dari narasi. Indonesia lahir dari pidato-pidato bernas para pemimpinnya, yang menyebabkan kata-katanya itu kemudian menjadi magnet yang mempersatukan ribuan pulau dan bangsa-bangsa, sehingga kita menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan tanah air Indonesia kita ini. Nah, karena itu tidak bisa menerima ada pemimpin yang tidak punya tradisi orasi, dan bahkan mengecam orasi sebagai tindakan yang ngomong doang, dia bilang begitu. Dan dia bersembunyi di balik omongan-omongan seolah-olah kerja itu artinya itulah apa yang dimaksud sebagai cara mengurus bangsa. Pemimpin itu ada dua macam, ya. Yang merusak kita adalah pemimpin dari salah satu dari dua macam pemimpin ini. Pertama, yang berbicara saja tanpa bekerja. Yang kedua, yang bekerja saja, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang kedua, yang bekerja saja tanpa berpikir. Ya seperti sekarang ini, Pak Fadli sering mengkritik, katanya revolusi mental, tapi yang dibangun beton. Ya kan? Jalan pikiran tidak dia bangun, sehingga kita satu sama lain saling meragukan. Anda bayangkan hari gini kita meragukan ideologi, ya kan? Saling meragukan ideologi, politiknya pecah belah, ekonominya kacau balau, hutangnya meningkat. Dan yang jelek sekali, kita disuruh memuja-muja hutang, seolah-olah hutang itu bagus. Kemana-mana juga hutang itu jelek. Baru sekarang kita dengar orang memuji-muji hutang gitu. Bilang aja nggak sanggup urus negara, nggak usah muji-muji hutang. Ya. Jadi yang begini-begini nih teman-teman, jangan lagi berikan kesempatan kepada pemimpin yang bersembunyi dan menyembunyikan keaslian dirinya di balik kepalsuan ornamen-ornamen pencitraan yang sekarang ini mesinnya memang semakin mahal. Orang bisa membuat membeli sekarang ini kan big data war ya. Orang bisa perang algoritma. Orang mencitrakan dirinya itu dengan bahasa-bahasa algoritma. Ya kan? Kalau dia ditampilkan dengan bahasa sederhana, ya, dengan bahasa merakyat, ya kan? Dan lain-lainnya lah gitu. Ya. Padahal itu adalah kesederhanaan, itu artinya ketidakmampuan begitu. Ya, kita mau yang asli, hadirlah dia apa adanya, dan kehadiran itu dimulai dengan berani dia berbicara dan menyampaikan pikirannya di depan publik, termasuk berdebat dengan orang-orang yang tidak suka dengan pikirannya. Bukan dia bersembunyi-sembunyi. Nah, tradisi malam ini adalah tradisi itu, ya. Saya mengajak orang yang menurut saya dalam angkatannya diantara yang kemampuan berpikirnya di atas rata-rata. Ya memang ini satu tim capresnya ini ya.
Kita belum tahu di masa depan nih Pak, mudah-mudahan kita masih bersama ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita adalah memperjuangkan keaslian. Ya. Bangsa ini lelah oleh pencitraan. Hadirlah Anda sebagai pemimpin di depan publik apa adanya. Gitu. Dan kalau memang Anda punya keterbatasan, nyatakan apa keterbatasan Anda dan apa kelebihan Anda. Kalau Anda masih punya kelebihan, mungkin masih kita beli. Tetapi kalau ternyata Anda sudah tidak punya kelebihan apa-apa, buat apa Anda jadi pemimpin? Ya kan? Jangan karena Anda berkuasa, Anda bisa beli semua partai, lalu Anda ingin berkuasa lagi, padahal Anda nggak punya apa-apa. Itu menyiksa rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung membuka pertanyaan pertama, silahkan. Boleh? Oke, di belakang. Tadi pertama, boleh panitia dibantu untuk memberikan mic-nya? Nanti kita akan kasih ya dari yang belakang dulu. Nanti